Radio Line, Beyond the Limit. Hey sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita yang akan menemani sahabat Green di hari Rabu ini sampai dengan jam 9 pagi. Nah sahabat Green, selanjutnya kita punya isu lokal nih, dilansir dari penapost.id bahwa WCD 2020 DLH Aceh Tamiang bersih-bersih di TPA. Nah, sahabat Green, DLH Kabupaten Aceh Tamiang melakukan pembersihan di tempat pembuangan akhir atau kita sebut juga dengan TPA. Tepatnya di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Sabtu lalu. Nah, bersih-bersih ini sahabat Green dilakukan dalam rangka kegiatan bersih-bersih sampah sedunia tahun 2020 atau disebut juga dengan World Cleanup Day atau WCD. Kegiatan diikuti oleh seluruh petugas DLH serta anggota bank sampah dengan memungut dan juga memilah sampah di sepanjang jalan menuju lokasi TPA. Serta penanaman pohon sekitar areal TPA nih sahabat Green. Kepala Dinas Lingkungan Aceh, Tamiang Said Mahdi juga mengatakan bahwa kegiatan WDC ini yang digelar selain memungut sampah dan juga menanam pohon, juga untuk melakukan pengambilan dan juga pengujian sampel air limbah kolam lindi dari TPA. Serta launching pembuatan paving block dari limbah plastik. Kegiatan tersebut mengajak para pedagang dan juga masyarakat sekitar untuk dapat lebih menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Dan sudah pastinya sampah juga sahabat Green dapat dipilah menjadi 3, yaitu sampah organik dan juga sampah yang mudah busuk serta anorganik yang tidak mudah busuk tetapi masih bisa dijual kembali seperti itu dan juga bisa diolah untuk sampah anorganik sendiri. Dan juga residu yang menjadi tanggung jawab DLH untuk mengangkat dan mengangkut serta mengolah sampah di pembuangan akhir. Nah, semoga harapan kita nih tidak hanya karena World Cleanup Day saja, tapi masyarakat juga bisa terus nih secara kontinu menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan ya lebih mencintai alam begitu ya sahabat Green. Nah, kita mau ingatin sahabat Green bisa banget nih berinteraksi dengan kita selama program Bumi Kita sampai dengan jam 9 nanti ke nomor WhatsApp 0822 6865 3601. So stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai, pagi sahabat Green. Nah, sekarang sahabat Green sedang mendengarkan Green Radio Line dengan program Bumi Kita bersama saya Olivia Collins yang akan menemani sahabat Green sampai dengan jam 9 pagi ini. Nah, sahabat Green, jadi di program Bumi Kita sendiri saya akan mengajak sahabat Green untuk mengelilingi isu-isu internasional sampai dengan nasional dari lingkungan kita nih. Nah, selamat beraktivitas juga untuk sahabat Green yang mendengarkan sekarang siaran kita di www.greenradioline.id atau kanal YouTube kita Green Radio Line. Untuk pertama nih sahabat Green, kita punya informasi dari isu lokal. Pembangunan 12 ruas jalan di Aceh, jangan korbankan habitat badak Sumatera. Nah, dilansir dari mangobai.com bahwa pembangunan 12 ruas jalan provinsi dengan anggaran 2,4 triliun rupiah telah direncanakan pemerintah Aceh untuk periode 2020 sampai dengan 2022 dengan cara kontrak jamak tahunan seperti itu. Di sini Gubernur Aceh sendiri Nova Iriansyah mengatakan bahwa pembangunan jalan merupakan solusi terbuka yang mana membuka dan mempermudah akses masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembangunan sejumlah ruas jalan ini merupakan bagian dari proyek Jalan Ladia Galaska atau disebut juga dengan Lautan Hindia Gayo Alas Selat Malaka, yang mana pernah digugat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Aceh ke pengadilan pada 2003 silam. Dan awal dari 1980-an sahabat Green, masyarakat di Kabupaten Aceh sendiri, Aceh Tenggara dan juga Gayo Lues masih menemukan badak Sumatera melintasi jalan di sekitar enklave Gumbang dan Marpunge yang saat ini masih berupa jalan setapak. Dan kini setelah meningkatnya transportasi dan bertambahnya penduduk, badak tidak terlihat lagi. Nah sahabat Green, kita masih banyak banget informasi tentang lingkungan dan akan kembali dengan sahabat Green setelah lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang menarik ini. So stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini
Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita yang akan menemani sahabat Green sampai dengan jam 9 nanti. Nah sahabat Green, selanjutnya kita punya isu nasional dari BNPB. 2 warga hanyut saat banjir bandang Sukabumi ditemukan meninggal dunia. Nah, ikut prihatin untuk korban dari hanyutnya banjir ini, sahabat Green. BPBD Kabupaten Sukabumi melaporkan perkembangan terkini pada Selasa lalu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terdapat 2 warga ditemukan meninggal akibat banjir bandang. 1 warga lainnya masih dalam proses pencarian tim gabungan. Dan data sementara menyebutkan 299 kakak terdampak dan terdapat 210 jiwa pengungsi dan juga 20 orang luka akibat bencana ini. Mereka yang mengalami luka-luka sudah dirujuk ke rumah sakit dan pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri masih terus melakukan upaya penanganan darurat serta Bupati Sukabumi, sahabat Green, telah meninjau lokasi kejadian dan melihat dampak dari bencana yang ditimbulkan oleh banjir bandang ini sendiri. Genangan akibat banjir bandang masih terpantau sedikit demi sedikit telah surut. Sebelumnya diberitakan bahwa hujan dengan intensitas tinggi meluap pada Sungai Citarik, Cipeut, dan pada hari Senin 21 September lalu pukul 5 waktu Indonesia Barat memicu banjir bandang di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, BMKG sendiri mengeluarkan peringatan dini cuaca wilayah Provinsi Jawa Barat pada 22 dan juga 23 September 2020. Masih berpotensi hujan dengan disertai kilat dan juga petir serta angin kencang nih di Sukabumi sendiri. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap potensi bahaya hidrometeorologi seperti angin kencang dan juga angin puting beliung, banjir bandang serta dengan tanah longsor yang kemungkinan akan terjadi jika intensitas hujan terus-menerus tinggi nih di wilayah Sukabumi. Nah, sahabat Green, stay safe untuk teman-teman kita yang ada di Sukabumi dan juga teman-teman yang berada di daerah lain. Dan juga kita bakal balik dengan informasi menarik lainnya. So stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita. Dan sekarang nih sahabat Green, kita punya isu nasional kelahiran gajah Sumatera di PLG Minas. Dilansir dari KLHK, sahabat Green, seekor gajah Sumatera telah lahir di Pusat Latihan Gajah atau PLG Minas Provinsi Riau pada Jumat lalu sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Anak gajah tersebut berjenis kelamin betina yang lahir dari induk gajah Sumatera yang bernama Nia. Kabar bahagia ini, sahabat Green, kemudian sampai pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Siti Nurbaya. Kemudian Ibu Siti mendapat kehormatan untuk memberi nama anak gajah tersebut dengan sebutan Rizky. Nah, nama tersebut, sahabat Green, sebagai simbol bagi rezeki alam, lingkungan hidup dan juga populasi yang berada di wilayah Sumatera. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau, Suharyono, juga menyampaikan bahwa ini merupakan kelahiran dari gajah binaan BBKSDA Riau yang kedua pada tahun 2020 ini. Sebelumnya, sahabat Green, pada 3 Juli 2020 lalu telah lahir seekor anak gajah jantan di Taman Wisata Alam atau TWA Buluh Cina, yang juga diberi nama Damar dari indukan bernama Ngatini dengan pejantan bernama Robin. Lucu-lucu banget ya namanya, sahabat Green. Adapun nih sahabat Green, Rizky yang baru lahir ini, anak gajah yang dilahirkan oleh Nia, mempunyai estimasi berat dengan badan berdasarkan lingkar badan dan tinggi bahu sekitar 81 kg. Baik Nia maupun anaknya yang dilahirkan adalah dalam kondisi sehat nih, syukur banget. Gajah Nia dahulu adalah seekor gajah yang berhasil dievakuasi dari Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau pada 14 Juli 2006 lalu. Dan hal ini karena Nia sendiri terkena jerat yang cukup parah di kaki sebelah kanan depan, dan saat ini Nia sudah berumur sekitar 20 tahun. Selamat nih untuk Gajah Nia,
telah melahirkan gajah baru kita, gajah Sumatera. Dan juga sahabat Green, kita mau ngingetin lagi nih, sahabat Green bisa banget berinteraksi langsung selama program Bumi Kita ke nomor WhatsApp 0822 6865 3601. Kita tungguin pesan dari sahabat Green, and stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita yang akan menemani sahabat Green sampai dengan jam 9 nanti nih. Selanjutnya sahabat Green, kita punya informasi dari nasional. BMKG umumkan daftar daerah berpotensi hujan lebat sepekan ke depan. Nah, dilansir dari JPNN sahabat Green, BMKG memprediksi dalam periode sepekan ke depan hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat dan petir berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Gustowanto, juga mengatakan pada masa peralihan musim ini perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat dalam durasi yang singkat yang dapat disertai kilat atau petir, serta angin kencang, angin puting beliung, dan juga fenomena hujan es. Selama September sampai dengan Oktober, periode peralihan musim atau pancaroba dan kemarau ke penghujan masih berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. BMKG juga memprediksikan dalam periode sepekan ke depan bahwa hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat dan petir berpotensi di beberapa wilayah. Dan pada 22 sampai 24 September sahabat Green terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan juga selain itu Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, serta Papua. Dan untuk periode dari tanggal 25 sampai 28 September sahabat Green, hujan intensitas lebat diprediksi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kabupaten Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga terjadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan juga Papua. Jadi sampai periode 22 sampai dengan 28 ini sahabat Green, rata-rata memang kabupaten atau provinsinya ini sama ya sahabat Green. Jadi memang provinsi yang sudah disebutkan tadi untuk dapat berhati-hati nih dalam kesehariannya bisa jadi akan terjadi bencana yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya, misalnya banjir ataupun banjir bandang. Jadi tetap waspada sahabat Green dan juga stay healthy, stay safe, ikuti protokol keamanan dimanapun kamu berada. Dan juga sahabat Green, Livia mau memberikan pengetahuan lagi nih, kalau sahabat Green bisa banget meninggalkan pesan sahabat Green ke nomor WhatsApp kita 0822 6865 3601, karena pesan ataupun cerita dari sahabat Green nih bisa banget menginspirasi teman-teman yang lainnya atau memberitahu informasi baru nih. So stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey, now you're still in Digital Media Green Radio Line with me, Olivia Collins. That will be with you until this 9 a.m. Western Asian time. So for the next, we have the international news from Greenpeace International. The Panatol is on fire. So the Panatol wetland is a region in Brazil, rich in cultures and also biodiversity. It is an essential biome that becomes that must be protected. However, just like Amazon, the Panatol is being burned down in the alarming rate. Watch and see the video about how badly the fires in the Panatol itself may raise the awareness and also demand to the Brazilian government to take an actions to stop the fires. And yeah, a couple of days before, we also giving a news about how badly the
the fires in the California, and then it's now happening too in Brazil, and yeah, just pray together that this will be gone so soon, and then the dry season will be end so soon too. More information you can find it in the Greenpeace International social media or website, and we will come back with the great informations and also songs after this. So stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey, it was a great from the Imagine Dragons, the songs. Yes, now you're still in Digital Media Green Radio Line with me, Livia Collins. That will be with you until this 9 a.m. West Indonesian time. So for the next one, we have the international news that this past weekend, Greenpeace Taiwan and also hundreds of students called attentions to climate issues by completing a 5,000 piece Yell for the Future Jigsaw puzzle, which was 1.800 meter per second in size, and also Liberty Square in Taipei, Taiwan. In addition to raising awareness and also about the climate issues among the youth, and the Greenpeace Taiwan and also the student activists will continue to work to promote about to the government to declare a climate emergency, and also an actions to advocate by the environment activists and also scientists. You can check about this news more in the Greenpeace Internationals, and then we will come back with great informations after this amazing song. So stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey, now you're still in Digital Media Green Radio Line with me, Livia Collins, until this 9 a.m. West Indonesian time. So for the last news from international, we have from the Oceania that the shark are amongst the oldest living predators on the planet, and have to survive major mass extinctions that wipe out the dinosaurs. But sharks itself face a potentially even greater threat to their existence today. While shark finding is illegal in the U.S. waters, fins from about 73 million sharks end up in the global shark fin trade every year, pushing these iconic predators closer to the brink of extinctions. And the U.S. House Representative has already passed a fin ban, but it will able to be for nothing if the U.S. Senate doesn't do the same as the House of Representatives of the U.S. itself. And please help to tell the U.S. senators to pass nationwide ban on the trade of shark fins before it's too late. And you can join the movement by check more details at the oceana.com. And then it was our last news from today, and we will come back with the great informations in a Monday, Wednesday, and also Saturday. And I will see you in the Saturday. Stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.